Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Teman. Ya, semoga kakak semua yang sudah meluangkan waktu ya untuk sesi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat gitu ya untuk mengejar beasiswa khususnya beasiswa Erasmus dan juga SSJIP seperti. Nah, pada malam hari ini kita bakal ditemani sama Kak Taya. Kak Taya adalah salah satu mentor dan tutor juga ya di Tibra Office Edu yang telah membantu banyak sekali student-student Tibra gitu ya untuk bisa beasiswa baik itu misalnya LPDP maupun non LPDP seperti itu. Dan mudah-mudahan malam ini Kak Taya juga nanti bisa ngasih informasi yang cukup detail gitu ya terkait beasiswa Erasmus dan juga SJIP seperti itu. Nah mungkin teman-teman di sini Scholarship Hunters kemarin nggak kerasa ya kalau sudah ada pengumuman LPDP. Buat teman-teman yang keterima gitu ya, selamat. Tapi buat teman-teman yang belum lolos, nah mungkin salah satu jalannya lewat beasiswa lain nih, yaitu Erasmus dan juga CJIP seperti itu. Uh, Mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktu kita juga tidak terlalu banyak, kita langsung aja sapa dulu. Halo Kak Taya, Halo Kak Denny, selamat malam teman-teman semuanya. how are you tonight Kak Taya? Em, Masih batuk Kak, jadi batuknya parah banget hari ini. Ini disclaimer aja untuk nanti sepanjang sesi. Mohon maaf ya kalau kakak-kakak aku sambil agak batuk, but I will try my best supaya nanti presentasinya tuh nggak terganggu seperti itu Kak Denny. Iya, ya. To be honest, katanya you look so fresh, very energetic gitu. You not look, feel sick tonight. Nah, karena katanya pada malam ini, walaupun dalam keadaan batuk ya, tapi kelihatan sangat semangat nih ngasih informasi gitu ya ke teman-teman. Semoga di sesi pada malam ini katanya bisa ngasih info terkait beasiswa Erasmus, kira-kira apa syaratnya gitu ya, gimana apply-nya, dan begitu juga beasiswa CJIP untuk yang ke Swedia, seperti itu. Nah, mungkin katanya ini kelihatan kakak-kakaknya yang sudah join pada malam hari ini, udah nggak sabar gitu ya, dengar penjelasan dari Kataya, maka dari itu aku langsung serahkan ke Kataya. Silakan Kataya. Thank you Kak, sudah membuka sesi ini ya. Aku sebenarnya baru habis banget mentoring Erasmus nih Kak dengan salah satu student kita yang nanti tujuan kampusnya itu juga ke Europe di program EU Core ya seperti itu. Nah mungkin teman-teman ada juga kayak gitu. Wah, terima kasih, get well soon ya untukku. Terima kasih Kak Titi. Oke, sebelum kita mulai nih, aku jadi lebih semangat ya, disemangati seperti itu. Aku pengen minta teman-teman yang hadir di sini, boleh dong untuk menyalakan kameranya seperti itu biar sesinya bisa lebih interaktif dan biar aku bisa lihat siapa aja sih yang hadir seperti itu. Ada Kak Glenn yang sudah nyalain kameranya ya dari tadi. Ada Kak Hansin, thank you Kak on cam kayak gitu dan teman-teman yang lain yuk kayak gitu siapa tahu nanti bisa kenalan dan juga berjuang sama-sama nih untuk Erasmus dan SIACP-nya ya siapa tahu tiba-tiba ketemu wajah yang familiar gitu pas nanti lagi jalan di Italia atau lagi di Jerman atau lagi di Sweden kok kayaknya pernah ketemu ya di acara Tibra seperti itu jadi siapa tahu ya itu jadi afirmasi positif untuk kita semua oke. Alright, teman-teman, kita akan mulai sesinya. Tapi aku penasaran nih, untuk ada 67 orang yang hadir di sini. Sebelumnya kakak-kakak yang hadir di sini pernah mendaftar nggak ke salah satu dari beasiswa ini? SCSCP atau Erasmus? Boleh tolong di
selalu di ini dong, chat box kayak gitu ya. Kakak-kakak pernah daftar nggak ya sebelumnya di program SC atau Erasmus? I want to know. Belum. Oke. Alright, banyak yang belum ya. First time. This is my first time. Oke. Oh, aku Banyak yang belum happy. kayak. Oke. Iya, banyak yang belumnya. Kak Agis nih pernah nih, Kak Agis ke Erasmus seperti itu ya. Oke, aku penasaran. Oke, Kak, Kak Agis aja yang menyatakan pernah ya. Right. Sebenarnya nggak apa-apa untuk yang pernah dan dapat langsung rejection email ya, Kak Vincent. I see. Oke, nggak apa-apa Kak. It's okay. Yang penting sebelumnya kan kita pernah belajar dan nanti kita bisa belajar tuh dari kesalahan itu ya. Jadi it's okay. Good. Oke, kalau begitu untuk kakak-kakak yang belum pernah sama sekali mendaftar ke Erasmus ini, kayak gitu atau SCSGP ya, semoga sesi malam ini bisa kasih insight yang banyak nih untuk kakak-kakak semuanya ya. We have a very short time, but I hope we can cover many of the information ya untuk kedua sesi ini. Seperti itu ya. Oke, right. Nah, jadi malam ini kita akan breakdown dua scholarship ini, Erasmus dan juga SCSGP. Seperti itu ya. Jadi, hari ini kita akan berbicara dulu terkait dengan Erasmus, dan later we will have a short Q&A session khusus untuk Erasmus, baru nanti kita akan berbicara tentang SCSGP dan another discussion. Seperti itu ya. Nah, tetapi kakak-kakak yang sudah hadir dan punya pertanyaan kayak gitu boleh banget langsung ditulis di chat box. Nanti kita diskusikan saat Q&A ataupun misalnya open mic ya seperti itu untuk tanya langsung kayak gitu. Oke? Right. Nah, kemudian sekali lagi aku juga akan mengingatkan bahwa sesi ini ataupun materi malam ini itu tidak akan dibagikan kakak-kakak, so please pay very careful attention to the session ya, seperti itu. However, we are very open kalau misalnya nanti after this you want to know more about this program, bagaimana kemudian Tibra bisa bantu kakak-kakak kayak gitu, nanti bisa banget menghubungi admin kami. Seperti itu ya. Oke, without further ado, kita langsung aja masuk ke sesi intinya. Jadi, kenapa sih pengen membahas Erasmus dan juga SCSGP? Seperti itu ya. So actually, this is a scholarship that I think punya banyak sekali benefitnya ya, kayak gitu. Pertama nih, untuk kedua scholarship ini, mereka ini sama-sama fully funded. Artinya, kayak gitu ya, di cover hampir seluruh pembiayaan yang nanti mungkin akan keluar ketika kakak-kakak melakukan study. Pertama, oke, ada tuition fee atau uang kuliah yang nantinya akan langsung dibayarkan ya ke pihak university. Kayak gitu. Kemudian, kedua beasiswa ini akan memberikan living allowance kayak gitu atau biaya bulanan seperti itu, transportation misalnya travel dari Indonesia ke negara tujuan studinya seperti itu, dan untuk Erasmus karena dia berpindah-pindah kayak gitu itu juga akan di cover seperti itu ya. Nah, kemudian akan juga ada cover untuk accommodation kayak gitu pada SCSGP dan juga Erasmus serta health insurance untuk Erasmus kayak gitu ya. Kemudian juga keduanya ini nanti akan mengcover visa fee walaupun sistemnya itu kadang bukan kadang ya, tapi memang reimburse. Jadi kita bayar dulu semua kebutuhan untuk pengajuan visa, tapi kemudian akan di-reimburse seperti itu ya. Nah, benefit lainnya yang aku rasa bagus banget nih dari kedua beasiswa ini, tidak ada age limit. Karena kan kita tahu ya, beberapa beasiswa itu seperti misalnya LPDP itu punya age limit. Misalnya untuk S2-nya sampai 35 tahun aja. Nah, kalau ini nggak ada. Jadi kakak-kakak yang lebih misalnya dari batas usia LPDP, nggak eligible lagi untuk daftar LPDP, ini bisa banget untuk daftar si dua beasiswa ini kayak gitu. Kemudian
hal yang juga seru banget kayak gitu, itu kita tidak ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia after study kayak gitu ya. Jadi kontrak-kontrak seperti misalnya LPDP, AS, Chevening dan Fulbright itu beasiswa yang mengharuskan kita untuk kembali ke Indonesia. Kalau LPDP misalnya selama 2 kali masa studi itu harus mengabdi di Indonesia. Kalau AS itu selama 2 tahun di Indonesia baru boleh misalnya untuk mengajukan kerja di Australia atau studi lanjut di Australia. Seperti itu ya. Nah, SESCP dan Erasmus ini tidak mengharuskan. Jadi kakak-kakak bisa bekerja misalnya dan stay atau lanjut studi langsung di eh, atau di negara manapun seperti itu. Oke, nah kemudian untuk SESGP itu tidak ada interview selection kayak gitu. Jadi semua selectionnya itu pure dari berkas-berkas yang kakak masukkan seperti itu. Oke, jadi it can be a good and maybe sebenarnya not really good. Artinya saat interview kita bisa lebih meyakinkan ya interviewer. Tapi in a way seperti itu tidak ada proses interview ini. Ini sebenarnya menjadi daya tarik juga nih untuk SESGP seperti itu ya. Nah, kemudian walaupun misalnya SESGP mirip dengan chevening di mana biasanya memerlukan profesional yang sudah bekerja sekian tahun kayak gitu, tapi Erasmus ini lebih fleksibel, dia lebih fresh graduate friendly kayak gitu. Artinya untuk kakak-kakak yang baru menyelesaikan studinya tahun ini atau tahun lalu dan langsung misalnya mau lanjut studi, Erasmus ini cocok banget karena kebanyakan program Erasmus itu tidak ada requirement untuk misalnya sudah bekerja berapa lama seperti itu ya. Nah, kemudian Erasmus juga seperti itu, ini satu-satunya beasiswa yang memberikan kayak gitu kesempatan untuk bisa studi sampai pada 4 negara yang berbeda. Seperti itu. Seru banget. Tapi nanti ini sesuai dengan programnya masing-masing. Ada program dari Erasmus yang kita hanya melakukan mobility atau perpindahan itu pada 2 country saja. Ada yang 3, tapi ada yang sampai 4. Kayak gitu. Artinya kalau misalnya programnya kakak-kakak itu adalah 2 tahun, pada masing-masing setiap semester itu kakak bisa pindah kampus kayak gitu ya. Seru banget soalnya aku dulu melalui LPDP itu sekolahnya di Melbourne untuk S2-nya dan itu 4 semester hanya di satu university aja kayak gitu ya. So boring kayak gitu tapi hanya kayak maksudnya nggak bisa dapetin opportunity sebanyak Erasmus kayak gitu ya. Oke, kemudian masih di Erasmus kayak gitu. Erasmus ini bisa kasih kita kesempatan untuk dapetin 1 degree aja atau double. Mereka sering sebut juga multiple degree. Artinya nih, misalnya pada satu kampus yang berbeda, kakak bisa mengambil major yang berbeda, major A, dan nanti ketika melakukan mobility perpindahan ke kampus lain, kakak bisa mengambil di situ major yang B, misalnya yang berbeda dari yang A itu ya. Jadi ketika kakak lulus kayak gitu, you are how to say ya, you have certificate kayak gitu untuk major hanya pada satu bidang aja, tapi bisa sampai 2 bidang kayak gitu. Dan ini tentu saja nanti memperluas kayak gitu opportunity untuk ketika kakak-kakak mencari karir, karena kan kakak udah punya lebih banyak seperti itu ya, skill di major atau bidang yang berbeda seperti itu. Nah, karena keunggulan-keunggulannya ini, aku rasa bagus banget untuk kita yang di Indonesia, kemudian untuk cobain gitu ya, beasiswa SCSGP atau Erasmus kayak gitu. Oke? Alright, so let's talk more detail about Erasmus dulu seperti itu ya. Nah, untuk Erasmus sendiri, jadi Erasmus ini khusus untuk master program dan itu biasanya disebut Erasmus Mundus Joint Master. Seperti itu. Nah, IMJM ini tuh merupakan program studi terpadu yang biasanya ditawarkan oleh
suatu konsorsium university kayak gitu. Nanti aku akan jelaskan konsorsium itu apa sih kayak gitu. Kenapa ini banyak sekali disebut ya di EMJM ini kayak gitu. Jadi nanti akan aku jelaskan apa konsorsium itu. Nah, untuk Erasmus sendiri seperti yang tadi sudah diterangkan ya, kalau Erasmus ini kita bisa dapat gelar kesarjanaan itu tidak hanya single tapi double degree seperti itu. Nah, kemudian Erasmus ini pada program-programnya itu biasanya menawarkan 60 kredit, 90 kredit atau 120 kredit. Oke, jadi kredit itu kalau dalam bahasa Indonesia SKS seperti itu. Jadi kalau kakak-kakak nanti memilih program dengan 60 kredit ECTS kayak gitu, itu nanti kemungkinan kuliahnya hanya 1 tahun. Kemudian kalau 90 kredit biasanya pada program Erasmus atau Europe University itu untuk masa kuliah 1,5 tahun. Atau kalau mau tahun, maka nanti kakak-kakak harus menyelesaikan di situ 120 ICTS kayak gitu ya. Jadi pendidikannya itu bisa 1 sampai 2 tahun kayak gitu. Nah, Erasmus sendiri punya di sini bidang itu sangat fleksibel. Oke, jadi nggak hanya misalnya pada pertanian, kehutanan, bisnis, manajemen, tapi ada juga pendidikan, humaniora seperti art, kemudian desain dan lain-lain, hukum itu juga masuk kayak gitu. Dan Erasmus ini punya tahun ini I think around 200 program yang sedang buka kayak gitu ya untuk bisa didaftarkan melalui Erasmus kayak gitu. Oke, nah tadi aku berbicara ya apa sih konsorsium itu seperti itu ya. Jadi konsorsium ini adalah kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya di situ 3 lembaga pendidikan seperti itu ya. Misalnya di sini pada lembaga pendidikannya itu semuanya pasti berada di negara-negara Eropa kayak gitu. Tetapi mereka akan menjalin kerjasama seperti itu mana aja sih kampus dalam satu program yang bisa. Nah, konsorsium ini bisa terdiri dari banyak em, ini ya banyak university kayak gitu. As far as I know dan yang pernah aku lihat itu bisa sampai 5 kayak gitu ya konsorsium. Jadi kita bisa memilih nanti selama studi kita itu dari 5 university itu kita mau mengambil misalnya semester 1 di mana, kayak gitu semester 2 di mana dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk yang belum ada gambaran ya konsorsium itu seperti apa. Jadi kalau kakak-kakak misalnya nanti nih sudah tahu mau memilih program apa, biasanya kita mencari keterangan pada program itu akan ada dulu kayak gitu ya about the program yang bisa kita baca seperti itu. Misalnya contohnya pada program UCORE ini European Master of Control of Renewable Energy System kayak gitu akan ada keterangan bahwa kayak gitu ada 3 major European Higher Education Institution nanti bisa kita ambil selama berkuliah di program ini. Jadi ada kampus di France, Germany, and Kroasia seperti itu. Artinya selama perkuliahan kakak-kakak nih di program ini, kakak-kakak bisa mengambil nanti 3 kampus ini atau memilih mungkin 2 dari 3 kampus ini untuk melakukan programnya seperti itu ya. Kemudian dari mana kita tahu seperti itu? Nah, jadi misalnya di program lain pasti juga akan menyediakan ya kampus mana aja yang merupakan bagian dari konsorsiumnya. Contohnya pada program Dansis ini, kalau tadi pada EU Core itu hanya 3 university, pada program lainnya ini bisa sampai 4 university. Kayak gitu ya. Misalnya di sini ini termasuk salah satu kampus yang lumayan terkenal, ada Royal Institute of Technology KTH di Sweden kayak gitu. Oke, jadi kakak bisa lihat langsung nanti pada about the program, which university yang akan terlibat. And you feel, if you feel ya, misalnya jika lihat dari informasi dari programnya itu, kakak-kakak setuju nih kayak gitu ya dengan kampus-kampus yang ada dalam grup konsorsium itu, I think you can try seperti itu ya.
Nah, kemudian kalau misalnya ada 3 sampai 4 kampus kayak gitu, itu nanti kita taunya mau mulai kuliah itu dari mana ya, kayak gitu. Oke, jadi pada university, sorry bukan university tapi program, link to the program itu biasanya akan ada menyediakan yang namanya mobility schemes seperti itu ya. Jadi mobility schemes ini adalah bagaimana sih nanti perkuliahannya bisa dilakukan. Contohnya pada program Dansis ini, di situ kampus yang harus kakak lalui nih pembelajarannya, studinya itu nanti pada semester pertama dan kedua itu di France seperti itu ya. Tetapi pada semester keempat kayak gitu semester ketiga kakak-kakak bisa memilih salah satu dari kampus yang termasuk dengan konsorsium grupnya. Kayak gitu. Artinya kakak-kakak bisa misalnya pada semester ketiga ke KTH atau memilih Polito di Italia atau UPC di Spain, seperti itu. Nah, karena program ini pada semester keempatnya mengharuskan studentnya untuk mengambil internship atau master thesis, jadi ada di situ pilihan untuk melakukan, misalnya kalau master thesisnya pada research laboratory, atau kalau internshipnya itu pada company, kayak gitu di negara salah satu dari konsorsium ini. Seperti itu ya. Oke, nah kalau tadi hanya boleh memilih misalnya perpindahan antara dua negara, artinya di semester satu dan kedua kakak-kakak harus stay pada satu negara. Program lainnya seperti EduMed ini, mobility scheme-nya ini lebih fleksibel ya. Artinya kalau kita lihat di sini, pada first semester itu kita bisa memilih nih antara salah satu university ini, kayak gitu kemudian nanti second semester dipindah ke Sweden. Third semester kita bisa memilih dari 5 kayak gitu ya university, dan semester keempat kita juga bisa mengambil university yang berbeda atau kembali lagi nih ke university pilihan pertama dan kedua di semester satu dan 2 kayak gitu ya. Jadi semua program Erasmus itu nanti akan disertai keterangan kayak gitu ya terkait mobility scheme-nya. And you need to really look at this carefully kayak gitu karena ada misalnya applicants yang itu kadang nggak mau nih kalau misalnya setiap itu harus berpindah kayak gitu ya, karena artinya mungkin dia lebih suka jika misalnya fokus dulu ke satu university kayak gitu baru nanti baru nanti ke university selanjutnya yang 1 tahun keduanya itu kayak gitu. Tapi ada juga studentnya Tibra itu yang pernah ngambil scam seperti ini, artinya pada setiap semester itu selalu pindah kampus, pindah negara kayak gitu. Oke, jadi pastikan jadi pastikan kakak-kakak ini memang nanti tahu ya kayak gitu ketika memilih program kayak gitu, selama misalnya masa studinya 1,5 tahun atau 2 tahun itu harus melakukan berapa kali perpindahan, kira-kira nanti boleh memilih negara atau university mana saja misalnya second atau third atau fourth semesternya kayak gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke em, selection proses dan juga timelinenya kayak gitu ya. Kalau masih ada yang bingung terkait dengan konsorsium, we can discuss later ya. Dan mobility sim tadi itu ya. Nah, kemudian untuk selection prosesnya, Erasmus sendiri ini sudah buka dari Oktober dan biasanya rata-rata di situ program-program itu tutup di Februari. Tapi ada juga beberapa program yang penutupannya itu di Januari. Jadi kakak-kakak benar-benar harus memastikan kayak gitu ya programnya itu deadline-nya kapan kayak gitu. Dan kemudian setelah nanti kakak-kakak memilih misalnya program ini dan mengajukan aplikasi melalui situs konsorsium masing-masing program kayak gitu, maka aplikasinya kakak itu sudah terkirim. Oke, dan pada Februari sampai Maret itu biasanya dari konsorsium ini, jika ternyata sudah let's say ya menerima kakak nih untuk masuk ke programnya itu setelah misalnya dilakukan interview kayak gitu, itu mereka mengirim permohonan kayak gitu ya ke European Commission-nya untuk apakah misalnya nih si aplikan ini disetujui untuk
diberikan AMJM Erasmus atau tidak, kayak gitu ya. Nah, jadi pada bulan Mei nantinya baru kemudian decision itu akan diberikan oleh European Commission terkait dengan usulan dari konsorsium kayak gitu. Sehingga pada bulan Juli biasanya kita sudah dapat pengumuman dan sudah mulai mengurus pemberangkatan untuk studi di Eropa kayak gitu ya. Jadi kakak-kakak pada bulan Februari sampai Maret ini kayak gitu biasanya ini akan diadakan kayak gitu seleksi interview untuk misalnya yang sudah lulus pada pemberkasan kayak gitu dan anggap nih potensial pada konsorsium itu kayak gitu. Nah, nantinya misalnya selesai seleksi interview dan konsorsium misalnya dari program UCOR merasa oh let's say Kak Glenn misalnya kayak gitu ya. Ini bisa nih masuk di program ini cocok kayak gitu. Itu nggak langsung diterima kayak gitu. Jadi akan diajukan dulu kayak gitu ke Plan Commission untuk penerimaannya di Erasmus ini. Kayak gitu ya, kakak-kakak. Nah, pada periode Oktober sampai Februari sekarang ini biasanya banyak sekali yang melakukan interview kayak gitu karena prosesnya sangat cepat. Tadi aku nggak kalau nggak salah ada lihat ya di chat yang menyatakan setelah submitting kayak gitu ya, the application to the consortium itu langsung ada rejection. Tapi secepat itu juga untuk kakak-kakak yang lain kayak gitu yang diterima untuk langsung mendapatkan invitation ke interview kayak gitu. Oke, dan satu hal kayak gitu, penerimaan dari konsorsium, seperti yang aku bilang sekali lagi, ini tidak langsung meluluskan kita untuk ke Erasmus. Jadi, biasanya European Commission itu akan melihat dulu pengajuannya, baru nanti mereka yang akan memutuskan. Seperti itu ya. Oke, nah, kemudian untuk program ini, kakak-kakak, untuk yang baru banget pertama kali ada di sini kayak gitu dan belum pernah mendaftar ke Erasmus, program ini tuh sekarang udah bisa kita cek untuk yang pembukaan 2026 ini ya, kayak gitu. Nah, aku akan minta ke Kak Admin, Kak Syifa untuk mengirimkan nanti di chat box ya, kakak-kakak link ke katalog untuk program Erasmus ini yang terbaru, seperti itu ya. Oke, nah nanti kakak-kakak bisa aja link itu, kemudian masuk ke link itu dan mencari seperti itu ya. Kira-kira program mana sih yang sesuai kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan berbicara terkait apa aja sih persyaratan untuk ke Erasmus ini, kayak gitu. Jadi ke Erasmus ini pertama tentunya yang diperlukan adalah bachelor degree atau S1 seperti itu ya. Dan untuk ini itu harus dicek pada masing-masing program S1 yang diterima itu dalam jurusan apa aja. Kayak gitu. Jadi biasanya pada program-program ini akan ngasih tahu misalnya pada UCOR ini kita menerima kayak gitu aplikan yang memiliki S1 di pendidikan apa kayak gitu. Dan biasanya mereka akan menerangkan untuk bachelor degree-nya itu kira-kira harus memiliki berapa credit point atau SKS seperti itu ya. Nah, biasanya untuk kredit poin yang diterima oleh Erasmus itu adalah 180 SCTS dan ini tuh nggak bisa langsung dihitung dengan SKS yang ada di Indonesia, kakak-kakak. Jadi nanti ada di situ kita gunakan SKS converter kayak gitu ya, kredit converter untuk mengkonversi SKS Indonesia ke SKS dengan European Standard kayak gitu. Tetapi biasanya dari student-student kita semua satu di Indonesia itu memenuhi syarat 180 SCTS ini kayak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sorry, di Indonesia sendiri kan itu untuk S1 itu adalah 141 SKS minimum dan maksimumnya itu 160 SKS dan 141 SKS itu sudah melebihi 180 SCTS kalau standarnya Eropa seperti itu ya. Nah, untuk kakak-kakak yang saat ini misalnya nih belum selesai
kayak gitu ya S1-nya. Erasmus juga memberikan di situ kesempatan, tetapi nanti dengan mengikut sertakan keterangan kira-kira kapan akan bisa dengan dalam program itu. Seperti itu ya. Jadi kalaupun belum ada ijazah boleh kayak gitu. Tapi yang penting kakak-kakak bisa make sure bahwa sebelum master degree-nya itu dimulai, kakak-kakak udah akan dapetin tadi itu ya academic transcript sama ijazah S1-nya. Kayak gitu. Oke. Dan nanti terkait dengan relevansi bachelor degree ke master yang akan diambil, itu biasanya akan dibuktikan oleh ijazah dan academic transcript kayak gitu. Nah, kemudian untuk Erasmus ini juga penting untuk kakak-kakak bisa fluent in English kayak gitu. Karena biasanya pada setiap program itu akan meminta untuk menyertakan sertifikat IELTS atau sertifikat bahasa lainnya. Seperti itu ya. Dan beberapa program di Erasmus ini kadang-kadang meminta juga itu adalah portofolio seperti itu. Biasanya untuk program yang ada kaitannya dengan desain atau engineering terkait dengan proyek-proyek sebelumnya. Tetapi ini tidak di semua program. Jadi nanti bisa dicek lagi ya program masing-masing seperti itu. Sorry, minum dulu ya. Oke, selanjutnya itu adalah dokumen apa aja kayak gitu. Jadi yang perlu disiapkan academic transcript tentu saja, kemudian ijazah kayak gitu ya. Kemudian ada CV. Biasanya untuk program yang hanya menyatakan CV dan tidak menaruh template apapun kayak gitu, berarti kita bisa biasanya pakai CV yang lebih fleksibel. Tapi kalau saran dari aku, kakak-kakak pakai template Europass. Kalau belum tahu Europass itu yang mana, nanti boleh banget cari di internet ya. Kemudian biasanya akan diminta motivational letter atau ada juga beberapa program yang meminta kita merecord kayak gitu video yang di nanti isinya itu seperti motivational letter. Jadi ngasih tahu kenapa kita pengen daftar di program ini. Kayak ya apa sih yang pengen kita pelajari, nanti bagaimana nih kita gunain program ini untuk rencana ke depan dan lainnya. Kayak gitu. Language certificate itu ada yang hanya meminta IELTS, tapi ada juga yang lebih fleksibel. Misalnya minta di situ TOEFL IBT atau Duolingo atau sertifikat lainnya. Kayak gitu ya. Dan beberapa konsorsium itu yang meminta sertifikat di salah satu nih konsorsiumnya. Kayak gitu. Misalnya, kalau dia ada, misalnya kakak-kakak punya sertifikat bahasa, kayak gitu tes untuk bahasa Swedia, Spain misalnya, atau yang lainnya, itu juga boleh di-include kayak gitu. Kadang ada beberapa yang minta seperti itu. Dan ada juga yang minta essay, work experience form, atau project portfolio. Tapi ini nggak semua kayak gitu. Nah, biasanya yang paling banyak diminta itu yang di atas ini nih, academic transcript, kayak gitu ya, ijazah kayak gitu. Kalau masih dalam bahasa Indonesia itu harus ditranslate penerjemah tersumpah kayak gitu dan nanti diikut sertakan Inggrisnya kayak gitu ya. Kemudian CV, motivational letters dan juga language certificate. Ini biasanya yang wajib seperti itu. Oke. Nah, sekarang berbicara apa sih yang bakal kita dapetin? Jadi kalau tadi udah tahu bahwa ini fully funded, berarti tuition fee itu sudah pasti dibayarkan. Untuk Erasmus ini, nanti kakak-kakak akan dapat stipend atau monthly allowance itu sekitar 1.400 per tahun kayak gitu ya. Ini baru kita nggak tahu nanti di 2026 apakah ada peningkatan dari monthly allowance ini kayak gitu atau masih sama seperti itu. Nah, kemudian dapat visa atau nanti resident permit support juga bisa di cover kayak gitu. Kemudian travel dan installation contribution kayak gitu. Ada beberapa program yang kasihnya itu adalah settlement allowance kayak gitu. Oke, sorry. Dan kemudian kalau Erasmus ini dia mengcover health and accident insurance kayak gitu ya. Jadi ada asuransi yang dibayarkan kalau misalnya nanti ternyata kakak sakit atau mengalami accident selama studinya kayak gitu. Kemudian selain itu ini juga sudah aku jelaskan Erasmus bisa memberikan kesempatan untuk single atau double degrees dan kesempatan untuk belajar di minimum 2 university sampai maksimum 4 university yang berbeda.
kayak gitu ya. Kemudian sebagai our di Erasmus, kakak-kakak juga nanti akan tergabung ya ke dalam IMJM Global Alumni Networks kayak gitu. Dan ada satu benefit nih juga, kakak-kakak bisa misalnya free untuk study atau bekerja pada negara-negara yang tergabung di konsorsium itu, atau negara manapun nih, misalnya mau kembali ke Indonesia juga nggak masalah kayak gitu ya. Oke, sekarang untuk programnya sendiri apa sih yang harus diketahui? Jadi untuk programnya itu ya, kakak nanti yang mendaftar ke Erasmus ini bisa memilih sampai 3 program kayak gitu. If you want to choose only one program itu juga nggak apa-apa, tapi kenapa nggak maksimumkan aja kayak gitu ya kesempatannya. Jadi bisa sampai 3 maksimum program yang bisa dipilih. Dan ketika kakak-kakak memilih nanti programnya itu melalui katalog yang tadi sudah dibagikan ya, kayak gitu, oleh admin nanti di grup seperti itu, pastikan program yang kakak pilih itu masih bekerja sama dengan Erasmus sampai setidaknya selesai masa di kakak-kakak, kayak gitu ya. Let's say di sini kakak-kakak studinya mulai tahun 2026, terus memilih program yang masa studinya selama 2 tahun. Berarti program yang kakak pilih itu setidaknya harus bekerja sama dengan Erasmus masih sampai tahun 2028. Kayak gitu ya. Kenapa nih kalau misalnya kita pilih yang hanya bekerja sama dengan Erasmus sampai 2027? Kayak gitu, artinya Erasmus hanya akan membayarkan nanti dan memberikan semua benefit beasiswanya ya sampai 2007 itu, kayak gitu. Jadi misalnya kakak masih ada 1 tahun atau 1 semester kayak gitu tersisa dari studinya, itu harus ditanggung nih oleh kita sendiri kayak gitu ya. Makanya kalau saran dari aku dalam memilih program nanti itu, kakak-kakak pastikan programnya itu masih berlanjut sampai 28. Dan ini ada nih keterangannya kayak gitu ya di dalam apa ya, setiap program itu akan ngasih tahu Erasmus ini itu sampai berapa tahun kayak gitu akan bekerja sama dengan konsorsium itu kayak gitu. Oke, kemudian seperti yang aku sebutkan tadi, perhatikan deadline kayak gitu karena setiap program punya deadline yang berbeda. Ada yang deadline-nya di Januari, ada juga yang deadline-nya itu di Februari, kayak gitu. Kemudian persyaratan, kayak gitu, dan mobility-nya. Oke, karena mungkin kakak-kakak nggak mau misalnya harus berpindah selama 4 semester, berarti ya udah jangan pilih program itu. Karena Erasmus itu punya 200-an program, jadi pasti akan ada program yang cocok nih dengan sesuai ya, kayak gitu dengan keinginan kakak-kakak, seperti itu. Nah, ini salah satu tips kayak gitu. Ini pernah bekerja strategi ini, tapi ini nggak untuk semuanya. Jadi, kakak-kakak dalam memilih nanti program itu, kakak-kakak bisa lihat seperti itu ya. Mana sih kayak gitu konsorsium yang kampus-kampusnya itu tidak banyak peminat kayak gitu, tapi masih sesuai dengan jurusannya kayak gitu. Karena biasanya kan ini akan memberikan kuota yang lebih besar seperti itu ya. Karena beberapa program itu ada yang sangat diminati karena kampus-kampus konsorsiumnya itu top dunia misalnya. Kayak gitu berarti saingan kakak kayak gitu di program tersebut itu pasti lebih banyak seperti itu ya. However, you still want to try misalnya, oh saya mau kampusnya itu yang bagus kayak gitu ya. Konsorsiumnya itu dengan kampus-kampus bagus, ya udah go on choose it kayak gitu ya. Karena bagaimanapun nanti kalau misalnya CV-nya kakak bagus, motivation letternya misalnya stand out, pasti akan dipanggil nih untuk interview kayak gitu ya. Oke, I think I have one last slide untuk Erasmus kayak gitu ya. Ini untuk tips untuk kakak-kakak yang akan mendaftar. Gimana sih supaya nanti misalnya membuat pendaftarannya kakak-kakak itu stand out kayak gitu ya. Pertama, kakak-kakak pastikan memilih program Erasmus itu yang relevan dengan background pendidikan seperti itu. Oke, karena kalau semakin jauh background pendidikan kakak kayak gitu dengan nanti kurikulum yang akan diajarkan, kan dilihat ya dari transkrip nilai mata kuliah apa aja yang pernah kita ambil kayak gitu. Kalau misalnya banyak dari mata kuliah itu ternyata nggak relevan nantinya dengan program ini, ya kemungkinan tidak akan dipilih kayak gitu ya. Kemudian motivation letter itu menurutku salah satu penentu banget nih
pada tahap proses administrasi sebelum ke interview kayak gitu ya. Jadi motivation letter kakak-kakak tuh harus pertama genuine kayak gitu. Let's say you want to discuss with ChatGPT, boleh aja kayak gitu, tapi tetap kayak gitu ya. Kakak-kakak harus benar-benar ngasih tahu kayak your personal reason kenapa sih pengen banget misalnya untuk study di kampus-kampus di konsorsium ini kayak gitu ya. Kenapa misalnya pengetahuan yang nanti kakak akan pelajari ini kayak gitu itu akan sangat berguna nih kayak gitu untuk karir atau kontribusi ke depannya kayak gitu. Nah, kemudian biasanya ada beberapa program kan yang meminta adanya surat rekomendasi kayak gitu. Pastikan surat rekomendasi itu ditulis juga dengan baik. Artinya orang-orang yang beri rekomendasi itu yang benar-benar kenal nih kemampuannya kakak secara akademik atau secara profesional. Jadi mereka juga bisa kayak gitu ya ngeyakinin si komite ini untuk misalnya setidaknya mengundang kakak-kakak ke interview kayak gitu. Oke, dan karena kebanyakan program Erasmus itu ada tahap interviewnya, oke, maka persiapkan tahap interview ini karena ini tuh last step banget untuk sebelum kakak-kakak dipilih kayak gitu ya menjadi awardee Erasmus kayak gitu. Oke. So I think that's it untuk Erasmus. Aku lihat ada banyak pertanyaan. Mungkin Kak Deni kita bisa move ke pertanyaan ya terlebih dahulu. Thank you. Ya, thank you Kataya. Wah, Kataya luar biasa penjelasannya untuk yang beasiswa Erasmus ya. To be honest, aku juga kayak baru tahu nih ya terkait beasiswa Erasmus detailnya gitu ya. Bahkan ada bahasa konsorsium dan sebagainya itu juga baru dengar tadi Kataya gitu. Nah Kataya, tadi karena penjelasan Kak Taya juga luar biasa, ini sudah ada banyak sekali ya beberapa pertanyaan Kak Taya yang udah di chat box. Pertama itu dari Kak Agis, Kak Taya. Eh, Kalau tidak keterima nih beasiswa dan jadinya self-funded, apakah ada alternatif beasiswa lainnya untuk program IMJM ini? Sama juga untuk language certificate-nya itu berarti nggak perlu ada patokan ya? Karena kalau di webnya itu tertulis itu minimum B2 gitu. Berarti nggak ada patokan khusus apakah skornya itu 5,5 atau sampai 6,5 seperti itu. Itu dari Kak Agis, Kak. Oke, boleh bisa dijawab langsung Kak Taya. Oke, aku jawab yang pertama dulu, Kak. Kayak gitu. Jadi, beberapa konsorsium itu ada yang memberikan beasiswa lain selain Erasmus, Kak. Kayak gitu. Oke, jadi bisa langsung aja dicek di programnya itu, kayak gitu ya. Nanti pada bagian funding, kayak gitu, support, itu biasanya ada keterangan, kayak gitu. Seperti yang Eurocore yang aku jadikan contoh tadi itu, dia itu ada beberapa funding yang possible nih untuk membiayai kayak gitu ya studi itu kayak gitu Kak. Jadi each program akan berbeda-beda kayak gitu. Tapi yang aku lihat biasanya ada juga beasiswa dari university. Cuman mungkin kayak gitu ya kuotanya itu nggak banyak dan bisa jadi aja itu adalah partial funding. Artinya mungkin tuition fee-nya dibayarkan tapi misalnya living allowance-nya tidak kayak gitu ya. Jadi ini perlu banget dicek satu-satu Kak, karena program Erasmus ini ada banyak banget kayak gitu ya, 200-an program. So I can't remember kayak gitu all of them seperti itu, tapi bisa dicek Kak kayak gitu. Karena beberapa program yang diambil oleh studentnya Tibra saat ini kayak gitu tuh mereka bisa punya beberapa funding yang lain selain Erasmus kayak gitu ya. Semoga menjawab nih Kak pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua terkait dengan IELTS, kayak gitu Kak. Jadi em, untuk IELTS ini, oke, kalau misalnya di websitenya itu adalah minimum of B2, ini untuk yang mungkin belum tahu ya. Jadi A1, A2, B1, B2 ini adalah bahasa dari CEFR namanya Kak. Ya. Jadi biasanya IELTS band berapa sampai berapa itu masuk ke kategori apa kayak gitu misalnya 7,5 sampai 9 misalnya kayak gitu atau yang lainnya. Oke, dan untuk pertanyaan ini Kak
Kak Agis ya tadi itu, indeed Kak, kalau misalnya minimum of B2 itu nanti bisa dicari tahu sesuai CIFR B2 itu minimumnya di level berapa, angka berapa, kayak gitu ya Kak. Tetapi memang semakin bagus kayak gitu nanti nilai IELTS-nya itu juga kemungkinan ya bisa mendukung nih kayak gitu untuk kakak lebih diterima di program itu. Seperti itu ya Kak Agis. Itu aja Kak Denny, semoga menjawab. Thank you. Ya, thank you kata ya. Lanjut kata ya, ini teknis lagi gitu ya. Untuk dari Kak Venus sama Kak Asri, menurut aku mirip-mirip. Aku jadi samain aja. Apakah untuk dokumen yang jika sudah pakai terjemah tersumpah itu perlu di notarize kakak atau bisa pilih satu aja. Terus juga kalau dari Kak Asri, apakah butuh apostille juga nggak Kak? Seperti itu. Oke, most program itu akan hanya minta authorized translation ya Kak ya, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk apa namanya dilegalisasi kayak gitu itu biasanya ada kata legalized. Jadi kalau yang ini dinotariskan itu kayak gitu itu biasanya nggak perlu Kak, karena kan penerjemah tersumpah itu nanti udah ada langsung sampelnya ya pada penerjemahan itu beserta nomor ininya kayak misalnya valid number for their apa ya sebagai penerjemah tersumpah kayak gitu ya Kak. Jadi ini balik lagi ke programnya apakah misalnya itu harus ditambahkan lagi selain misalnya authorize dari penerima tersumpahnya kemudian harus dinotarasikan tapi setahu aku kayak gitu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu nggak perlu Kak kayak gitu. Jadi hanya di situ translation yang sudah diauthorize oleh authorized translator kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi. Maksudnya kalau dari pengertian aku dinotarisasikan ini harus di double gitu ya Kak ya. Selain dari penerjemah tersumpah kemudian dinotariskan. Biasanya nggak kayak gitu sih Kak. Kalau sepengetahuan aku ya. Tapi ini lagi beda-beda program. Cuman kalau program yang biasanya diambil oleh student-student kami kayak gitu hanya meminta voice translation aja kayak gitu, which is hanya penerjemah tersumpah dan biasanya itu akan disandingkan kayak gitu ya filenya dengan file asli ijazah kemudian translation in English-nya kayak gitu ya. Semoga menjawab kakak-kakak. Oke, thank you Kak Taya. Lanjut Kak Taya, pertanyaan dari Kak Vincentia Hera ini cukup ada beberapa list ya gitu ya. Lebih ke teknis juga. Pertama, apakah transfer atau translate SKS ke ECTS itu wajib walaupun tidak ada keterangan di program? Kalau iya, apakah ada template atau tempat rekomendasinya? Itu yang pertama, Kak. Terus kedua, calon seperti apa sih yang dicari sama IMJM ini? Eh, kan didengar katanya chance-nya bisa lebih besar apabila pernah melakukan kegiatan internasional seperti itu. Oke, Bisa aku jawab dulu Kak. Aku lihat ada 4 pertanyaan ya. ya. Pertama Kak, kita nggak perlu menyertakan lampiran kayak gitu untuk membuktikan bahwa translate apa bahwa SKS kita kayak gitu itu sesuai dengan nanti ini ya apa namanya minimum SKS-nya kayak gitu. Itu kan kita yang harus menghitung sendiri Kak kayak gitu eligibilitasnya itu kayak gitu. Tapi biasanya pada dokumen yang diupload itu tidak ada yang menyuruh untuk mencantumkan juga kayak gitu bukti bahwa SKS kita itu udah sesuai nih dengan TTS-nya. Kayak gitu ya, Kak. Jadi kita hitung sendiri. But like I told you, kayak gitu itu biasanya 141 SKS Indonesia itu udah mencukupi 180 minimum SPF-nya. Kayak gitu. Gimana Kak cara ngitungnya? Jadi ada beberapa converter kayak gitu dari beberapa university di Indonesia yang bisa dipakai. Kayak gitu ya. Jadi nanti kakak bisa cari aja informasi ini kayak gitu terus bisa masukkan atau misalnya langsung klik aja di Google kayak gitu ya. Credit converter Indonesia to Europe misalnya atau yang sebagainya kayak gitu. Oke, jadi nanti pihak dari Erasmus tuh nggak minta kayak gitu buktinya ya, kayak gitu. Jadi cukup aja kita cari tahu dan kalau kita udah lihat kita eligible ya udah daftar kayak gitu. Oke, kemudian apabila melakukan kegiatan internasional itu akan memberikan nilai lebih atau tidak?
It actually not really ya Kak, karena beberapa student kita yang berhasil pun mereka nggak pernah ada melakukan volunteering atau social engagement yang secara internasional kayak gitu. Tapi kebanyakan memang punya kayak gitu Kak pengalaman untuk misalnya melakukan tadi itu ya volunteering atau yang lainnya, tapi masih di dalam negeri kayak gitu. Misalnya mereka ada kegiatan untuk volunteering di misalnya conference kayak gitu sebagai panitia atau ada juga waktu itu yang pernah bergabung di NGO kayak gitu dan lainnya seperti itu Kak. So apakah itu dalam negeri atau internasional pengaruhi banyak? Menurutku tidak kayak gitu. Nanti kan ini yang akan dilihat di situ lebih besar kepada dampaknya ya. Di situ kita ngapain kayak gitu. Tugas kita apa, peran kita apa, kita belajar apa kayak gitu. Oke. Alright. Um, Boleh Oke, lanjut Kak Deni. Aku mungkin langsung jawab aja ya Kak. Pertanyaan ya, ketiga, Kak. ya, Motivation letter, Kak, biasanya akan ada keterangan dari setiap program kayak gitu. Tapi ada juga yang udah punya template sendiri, Kak. Tapi untuk biasanya paragraf pertama itu pasti memulai dari perkenalan diri dulu, Kak, background kita kayak gitu ya. Oke, jadi misalnya asal lulusan dari mana kayak gitu atau misalnya if you are already working kayak gitu, you can start with that. Kayak gitu. Dari situ mungkin nanti akan ketemu terkait dengan misalnya ketertarikan nih di bidang apa kayak gitu atau keinginan untuk mempelajari apa yang diakibatkan oleh misalnya sebuah kejadian, sebuah fenomena kayak gitu atau lainnya. Seperti itu ya Kak. Baru on the second paragraph and the next Kakak bisa ceritain kemudian kayak gitu ya. To the program misalnya setelah mencari tahu kayak gitu ya. Program ini nih paling seperti itu. Misalnya buat aku kayak gitu dengan alasan ABCD. Seperti itu Kak. Oke, semoga itu membantu. Seperti itu. oke. Um, yes. Ya, thank you Kak Taya. Ini aku coba rangkum juga dari beberapa teman gitu ya. Yang pertama sebenarnya yang dicari kan ini salah satu beasiswa yang friendly ya kayak gitu ya. Nggak perlu punya spesifik apa namanya pengalaman kerja yang relevan seperti itu. Kira-kira yang dicari sama IMJM ini itu tuh seperti apa sih worthy-nya? Itu yang pertama Kak. Kedua adalah untuk apa namanya admission-nya baik SISGP sama juga MJM itu apakah perlu bayar di awal atau free atau bisa ada financial aid-nya, sama untuk beasiswa Erasmus itu bisa nggak sih bawa anak gitu. Thank you, Kak Deni. KKN atau praktik kerja atau magang itu juga bisa dijadikan sebagai misalnya apa namanya experience untuk mengaplikasikan ilmu itu kayak gitu di dunia kerja seperti itu ya atau secara praktis kayak gitu Kak. Oke, jadi kalau misalnya Kakak baru lulus kayak gitu coba aja daftar kayak gitu. Nanti ceritakan tuh kuliahnya, KKN-nya, magangnya kayak gitu. Kemudian activity misalnya komunitas di perkuliahannya itu juga bisa digunakan ya kayak gitu. Oke. Kemudian tadi pertanyaan kedua Kak Denny terkait admission fee. Jadi untuk Erasmus ini there are no admission fee ya kakak-kakak. Tapi kalau untuk SCSGP itu nanti aku akan bahas juga sebenarnya di SCSGP ya. Itu ada admission fee yang harus dibayarkan kayak gitu. Dan itu tidak akan di-reimburse dan tidak akan diganti nantinya oleh pihak SCSGP kayak gitu. Oke, jadi kakak-kakak nih ketika melakukan admission itu harus bayar dulu. Kalau misalnya kakak-kakak nggak bayar, itu nggak akan diproses application-nya kayak gitu ya. Dan si uang pendaftarannya ini itu kalau misalnya kakak-kakak let's say nggak dapet nih kampus satupun kayak gitu dari 4 pilihan jurusan dan kampus itu nggak akan dikembalikan Kak seperti itu. Jadi memang menurut aku salah satu yang bikin berat ya di situ ya karena SCSGP itu harus ada fee-nya kayak gitu dan itu kalau di Indonesia kan dirupiahkan itu around 2 juta seperti itu. Sedangkan untuk Erasmus nggak ada Kak kayak gitu. Jadi kita bisa daftar tanpa fee. Oke, ada financial aid kayak gitu di SCSGP kayak gitu. Tapi itu hanya untuk negara-negara yang
tapi negara-negara tapi Indonesia harus tetap bayar kayak gitu. Terakhir, apa Erasmus itu tidak ada family allowance kakak-kakak. Ya, biaya tinggal itu semua. Aku juga mau mengingatkan mungkin hal Earthbound ya. Oke, Oke, katanya untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Mutia, untuk Erasmus dalam pembuatan motivation letternya itu sebaiknya Tanggung intinya yang memilih dari awal menulis moodlet-nya Kak. motivation letter ini ada ya, misalnya diminta juga menaruh tadi itu ya mobility scene yang dipilih ya taruh kayak gitu. Tetapi kalau untuk motivation letter yang biasanya kayak gitu, biasanya tidak sampai sedetail itu sih Kak kayak gitu. Jadi misalnya kita hanya tadi itu mention, oke, misalnya mata kuliah yang penting yang menjadi kayak gitu ya alasan kuat kenapa sih kita harus memilih program itu. Biasanya seperti itu Kak, karena pun ada beberapa program kan yang sudah fix ya, kayak gitu mobility sim-nya, so we can really talk a lot about it, kayak gitu ya Kak. Oke? Oke, satu lagi Kak, terkait kuota. Untuk kuota dan kriteria dari program ini, apakah ada yang langsung merangkum seluruh program atau perlu dikulik satu persatu di tiap program? Ya Kak, khususnya mungkin mobility tadi ya. Itu biasanya setiap program akan ada keterangan itu Kak. Dan tapi di katalog itu tuh harus diklik satu-satu ya Kak. Jadi harus diklik satu-satu, baca program itu sampai tahun apa kayak gitu, kampus mana aja yang merupakan konsorsium grupnya dan mobility scene-nya kayak gitu. Tetapi sebenarnya yang paling penting kakak-kakak harus cari tahu kakak-kakak eligible atau tidak sih di program itu ya. Karena yang aku bilang tadi mereka ada mungkin persyaratan tambahan seperti portofolio atau IELTS-nya yang diminta berapa atau nanti pada relevansi pendidikannya kayak gitu. Jadi pastikan itu dulu baru kemudian kakak-kakak bisa sesuaikan. Dan kebanyakan program itu Kak, dia udah sangat jelas kurikulumnya nanti itu mau pilih apa aja kayak gitu di setiap semester pembelajarannya. Jadi itu sih yang menurut aku harus dicari. Jangan sampai nanti kakak-kakak pilih program tapi pas sudah menjalani terus kayak kaget ya, kok aku belajar ini ya kayak gitu. Padahal kan sudah ada informasi itu di awal seperti itu ya Kak Deni. Thank you banget Kak Taya sudah menjawab pertanyaan ya dari teman-teman semua, khususnya terkait yang beasiswa Erasmus gitu. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaan belum bisa dijawab, nanti mungkin ketika ada sisa, kita bisa dijawab di akhir ya, kata ya, atau nanti pas ada sesi berikutnya. Nah, untuk itu boleh katanya bisa dilanjutkan lagi untuk penjelasan beasiswa SISGP-nya. Silakan. Oke, thank you Kak Deni. Oke, untuk SCSGP sendiri, kakak-kakak kita sudah tahu ya kalau SCSGP ini adalah beasiswa dari Swedish Institute kayak gitu. Dan dari namanya sendiri, kita udah tahu bahwa ini diperuntukkan untuk global professional. Artinya untuk orang-orang yang memang sudah memiliki di situ karir atau working experience atau leadership experience pada bidangnya atau pekerjaannya kayak gitu ya. Dan untuk SCSGP ini itu biasanya mensyaratkan untuk 3.000 working hours atau 2 tahun bekerja sebelum bisa mendaftar ke program ini. Kayak gitu ya. Nah, untuk program ini sendiri itu dia full time, ada yang 1 atau 2 tahun nih untuk master degree di salah satu Swedish universities kayak gitu.
Oke, dan biasanya itu semua programnya ini akan diajarkan kayak gitu dalam international language atau bahasa Inggris kayak gitu. Nah, walaupun misalnya ketika nanti kakak-kakak mencari info ya pada SESGP ini bahwa mereka itu fokusnya pada governance, public health, entrepreneurship, dan STEM seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari data program yang dibuka, ada banyak kok juga yang bisa pada bidang pendidikan, art, design, law, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Nah, kenapa kemudian kita perlu banget nih untuk coba daftar ke SESGP ini? Karena SESGP ini kayak gitu, 10 kampus utamanya yang ada di Sweden ini masuk ke dalam ranking 100 besar dunia kayak gitu ya kakak-kakak. Jadi banyak banget kampus-kampus yang bagus di Swedia ini kayak gitu. Contohnya mungkin ada yang familiar, ada KTH Royal Institute, ada Uppsala, ada Stockholm University kayak gitu. Untuk yang bidangnya pada misalnya bidang kesehatan pasti udah tahu banget nih Karolinska Institute misalnya kayak gitu ya. So it's very worth to try kayak gitu. Oke. Nah, apa aja sih requirement-nya kalau yang mau mendaftar ke SESGP? Jadi, pertama, kayak gitu harus dicek bahwa applicants atau pendaftar itu nanti harus dari negara yang di situ eligible under SESGP list. Dan tentu saja Indonesia masuk seperti itu ya. Nah, kemudian yang untuk bisa kakak-kakak di-consider ke SESGP atau program Swedish Institute Scholarship ini, itu kakak-kakak harus apply dulu ke university dan harus diterima dulu pada university dalam list eligible university-nya SESGP. Seperti itu ya. Jadi ada dua tahapan kakak-kakak. Jadi pertama harus admission dulu ke kampusnya dan memastikan harus diterima dulu. Baru nanti kakak-kakak bisa dipertimbangkan untuk program scholarship-nya ini kayak gitu ya. Dan untuk applicants yang akan mendaftar itu it is expected untuk memiliki setidaknya 3.000 jam kerja atau sekitar 2 tahun. Dan ini tuh boleh banget kayak gitu, nggak semuanya full time. Jadi nanti pada proof dokumen ya, proof of leadership dan working experience itu akan diminta apakah ini full time, apakah ini part time, apakah ini intensif atau misalnya kegiatan lain yang dianggap sebagai bekerja seperti itu ya. Jadi yang 2 tahun aku bilang tadi itu tuh nggak harus full time semua misalnya ya, kayak gitu. Oke, karena ada student kita yang baru 1 tahun bekerja full time tapi dari semester berapa saat dia kuliah itu sudah melalui program part time seperti itu ya, ditambah dengan intensifnya kayak gitu, jadi cukup nih 3.000 jam kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk pendaftar pada program SESGP ini itu di-expect untuk memiliki leadership commitment kayak gitu dan juga apa namanya komitmen lain ke social engagement, misalnya community service atau misalnya professional achievement seperti itu. Oke, nah dokumen apa aja yang diperlukan untuk SESGP? Jadi pastinya academic transcript, oke, kemudian bachelor atau diploma certificate, kemudian CV, ini sudah ada dari SESGP template-nya, kemudian motivation, ini nanti tidak perlu dibuat surat terpisah, tapi ini harus diisi saat kakak-kakak melakukan pendaftaran. Kayak gitu ya. Kemudian diminta juga 2 recommendation letter, satu dari profesional, satunya lagi itu bisa akademik, atau misalnya kalau kakak-kakak tadi sudah terlibat ya social engagement dari NGO misalnya dan lain-lain, itu bisa juga dimintai sebagai pemberi rekomendasi kayak gitu ya. Kemudian ada proof of work and leadership, ini nanti ada template-nya juga di SESGP dan kakak-kakak yang mendaftar ini harus punya paspor seperti itu. Oke, jadi nanti akan ada scan halaman pertama paspor yang harus diupload. Seperti itu. Nah, untuk SESGP itu mereka tidak meminta proof of English kayak gitu. Oke, saat mendaftar ke scholarship-nya. Tetapi untuk kakak-kakak nanti bisa dianggap eligible pada saat admission. Kayak gitu biasanya kampus akan meminta ini. Kayak gitu ya. Dan ini akan bisa dilihat apakah IELTS-nya itu harus memenuhi misalnya band 7, 6,5, dan lain-lain. Seperti itu.
Oke, jadi memang harus ada IELTS-nya ini. Karena kan prosesnya dulu admission ya, kayak gitu. Jadi admission dulu harus diterima dulu, kayak gitu baru nanti bisa melanjutkan pendaftaran, mengupload semua dokumen ini ke program scholarship-nya, kayak gitu. Oke, apa aja yang kakak-kakak akan dapetin nantinya kalau mendaftar ke SCSCP? Tadi itu full tuition fee, kemudian monthly allowance itu kayak gitu sekitar 11.000 sampai 12.000 per bulan kayak gitu. Visa ini biasanya kita apa pakai biaya sendiri dulu kayak gitu nanti akan di reinvest kayak gitu ya. Kemudian travel dari Indonesia ke Swedia itu juga ditanggung kayak gitu. Dan kemudian ada networking, internship opportunity, dan lain-lain. Cuman kalau perbedaannya nih antara coverage ya dari SCSGP dengan Erasmus itu, pada Erasmus ini, ya sorry SCSGP itu insurance itu nggak ditanggung kayak gitu. Jadi kita harus ngecek nanti ke university di mana kita mau study kayak gitu. Mereka itu pakainya insurance apa dan biayanya berapa seperti itu. Oke, jadi this is something that maybe memberatkan seperti itu, tetapi semoga ini sesuai ya kayak gitu dengan benefit nanti yang bisa didapetin which is kayak gitu degree pembelajaran dan monthly allowance-nya kayak gitu. Oke, untuk yang belum pernah mendaftar SCSCP, jadi aku akan jelaskan dulu selection prosesnya ya, kayak gitu. Jadi untuk selection prosesnya sendiri, di program SCSCP ini, seperti yang tadi aku sebutkan, kakak-kakak itu harus admission terlebih dahulu, kayak gitu ya. Jadi harus mendaftar ke master program terlebih dahulu. Sorry, aku minum dulu ya. Oke, jadi harus daftar ke master program terlebih dahulu. Dan biasanya application deadline untuk ini tuh buka di 15 Oktober, tapi baru pertengahan November biasanya kita akan tahu mana aja sih program, kampus, dan jurusan yang buka dan bekerja sama untuk SCSGP. Kayak gitu ya. Nah, untuk sekarang, untuk yang belum melihat programnya apa, itu aku udah ada filenya kakak-kakak yang bisa di-download. Ini bisa dikirimkan di chatbox. Syifa boleh di drop di chatbox biar nanti kakak-kakak yang hadir di sini bisa download dan mencari tahu sendiri ya programnya seperti itu ya. Dan ada banyak sekali program. Ini kakak-kakak bisa lihat oke mana sih yang relevan yang kemungkinan seperti itu bisa diambil untuk S2-nya kayak gitu ya. Jadi kakak-kakak harus apply dulu dan batas pemilihan program ini serta submit untuk pemilihan program itu adalah di 15 Januari. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kakak-kakak sudah mengirimkan nanti programnya, kayak gitu pemilihan program ini, itu baru kakak-kakak bisa apply ke SCSGP-nya. Kayak gitu. Oke, ini di tanggal 9 Februari sampai 25 Februari. Seperti itu. Tapi pada tanggal ini, itu kita belum tahu biasanya apakah dari admission ini kita ada yang diterima atau tidak. Kayak gitu ya. Tetapi kita bisa apply ketika ini sudah dibuka. Kayak gitu. Nah, nantinya eh, tahap selanjutnya itu adalah screening dan evaluation. Oke, jadi screening dan evaluation ini nanti kita akan dapat nih di situ apa ya kesempatan dilihat berdasarkan dokumen yang diupload dengan universitinya kayak gitu. Biasanya pada semuanya baru kita dikasih tahu oleh University Admission dari beberapa pilihan yang kita pilih itu pada jurusan dan kampus itu adakah yang masuk atau kita diterima kayak gitu ya. Nah, untuk yang belum tahu dan belum pernah mendaftar, jadi kalau tadi Erasmus itu kita bisa memilih 3 program. Untuk SCSCP ini kita bisa memilih sampai 4 jurusan kakak-kakak kayak gitu ya. Oke, sorry. Ini bisa aja di university yang sama atau bisa juga di university yang berbeda kayak gitu. Oke. Nah, jadi nanti ketika sudah dapat pengumuman dari admission, let's say kalau kakak-kakak diterima nih di pilihan pertamanya atau pilihan kedua,
baru deh nanti akan dilakukan evaluation. Artinya kakak akan mulai di-consider oleh si komitenya apakah bisa masuk ke SCGP atau tidak. Kayak gitu ya. Oke, jadi pengumuman akhir nanti itu biasanya pada bulan April, makanya pada bulan Juni itu biasanya udah bisa langsung berangkat nih ke Swedianya, kayak gitu ya. Nah, yang perlu diingat ya dari selection prosesnya SCGP kayak gitu, pertama kakak-kakak itu harus dulu di accept oke oleh university, sorry, baru bisa kemudian dikonsider untuk beasiswanya. Artinya, kalau misalnya kakak-kakak nih dari 4 pilihan kampus dan jurusan tadi itu tidak ada yang lolos untuk admissionnya, itu berarti udah langsung gugur untuk beasiswanya. Kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya nih kakak-kakak dari 4 pilihan kampus dan jurusan itu ada yang diterima kayak gitu ya admissionnya. Kayak gitu. Itu juga tidak berarti kita automatically itu diterima ke SCSCP. Kayak gitu. Oke, jadi diterima di kampus itu 50% kayak gitu ya kesempatannya. Oke, tapi masih harus dikonsider lagi dan pernah case student kita itu dia diterima di kampusnya, tetapi tidak diterima oleh beasiswanya, kayak gitu. Tapi setidaknya kemungkinannya itu untuk diterima tetap lebih besar daripada ketika kita daftar dan dari admission ini tidak ada nih kampus yang menerima sama sekali, kayak gitu ya. Dan applicants itu harus bayar fee yang aku bilang tadi admission itu, tetapi ini nggak perlu dibayarkan harus di tanggal 15 Januari. Kayak gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu ada waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pembayarannya. Kayak gitu. Tetapi kalau misalnya pembayarannya ini sampai tenggat waktunya itu belum dilakukan, itu otomatis tidak akan diproses admissionnya ke kampus dan jurusan yang dipilih. Seperti itu ya. Jadi semoga clear kakak-kakak. Sorry, intermezzo dulu. Oke. Kemudian key dates-nya kayak gitu ya. Tadi udah di-spill di tahap sebelumnya bahwa nanti untuk deadline pemilihan university itu di 15 Januari. Tapi ini belum buka beasiswanya kakak-kakak. Beasiswanya itu baru akan buka itu di tanggal 9 Februari tahun depan. Tapi dari sekarang kakak-kakak udah bisa siapkan semua dokumen tadi itu kayak gitu dan juga memilih university yang menurut kakak-kakak kayak gitu paling sesuai nih dengan jurusan yang ingin kakak-kakak tuju. Seperti itu ya. Oke. Dan untuk program ini, tadi aku sebut bisa pilih sampai 4 program. Pastikan dulu cek bahwa kakak-kakak eligible untuk semua program yang dipilih, kayak gitu. Dan untuk pemilihan program dan jurusan itu pastikan yang memang sesuai ya dengan academic atau professional background atau future career plan nantinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian saat memilih program, pastikan program yang paling kakak inginkan itu kakak taruh pada pilihan pertama. Karena dalam SCSGP itu sistemnya rankingan nih kakak-kakak. Artinya ketika kakak-kakak membayar untuk admission, yang diproses itu, dicari itu yang pilihan pertama dulu. Kakak akan dikonsider lulus nggak sih, mencukupi nggak sih nilai, kemudian juga ada nggak sih masih kuotanya. Kalau misalnya ternyata nih kuotanya udah habis untuk program yang pertama, itu nanti kakak akan disconsider untuk pilihan keduanya. Kalau masih belum dapat lagi di pilihan kedua, baru akan dicek untuk pilihan ketiga sampai pilihan keempatnya. Kayak gitu. Makanya pilih kampus dan jurusan yang paling kakak inginkan itu di ranking pertama nih dalam nanti admissionnya. Kayak gitu ya. Oke, dan walaupun misalnya pada saat pemilihan atau admission to university ini, kakak-kakak bisa pilih di situ courses atau jurusan kayak gitu yang berbeda pada satu university yang sama. Contohnya misalnya di Stockholm kakak mau ambil engineering management, tapi satunya lagi ada yang menurut kakak sesuai masih di Stockholm juga kayak gitu engineering and sustainability. Itu boleh aja kakak misalnya ranking pertama yang engineering management, ranking kedua engineering dan
misalnya sustainability kayak gitu. Tetapi saran dari aku, sebaiknya kakak-kakak pilih di situ programnya itu, walaupun misalnya jurusannya sama, tapi universitinya berbeda kayak gitu ya kakak-kakak. Jadi lebih baik programnya itu pada setiap universitinya itu beda university walaupun programnya sama. Misalnya tadi let's say engineering, tapi satu di Uppsala, satu itu di Stockholm, satu itu di KTH misalnya. Kayak gitu. Oke. Dan kita bisa saat admission itu hanya memilih satu aja kampus atau bisa maksimum 4 kayak gitu. Oke, jadi walaupun kakak milih satu kampus, bayarnya untuk application fee pada admission itu tetap sama kayak gitu. Dan kalau dari aku, kenapa nggak pilih 4 kampus aja? Karena nanti kan kalau kakak hanya pilih satu kampus, terus kakak gagal di kampus itu, udah pasti nggak dikonsider nih kayak gitu untuk jurusan dan program lainnya kayak gitu. Sedangkan kalau kakak pilih 4 program, itu kakak akan dicoba untuk dikonsider nih di empat-empatnya kayak gitu dengan biaya yang sama kayak gitu. Oke, jadi mau pilih satu atau 4 kampus, biayanya sama. Jadi sebaiknya pilih aja 4 university kayak gitu. Terakhir, gimana sih supaya application-nya kakak-kakak stand out seperti itu? Pertama, SGP ini mereka sangat strict kepada template dan lainnya. Jadi untuk beberapa seperti CV, proof of work tadi itu kakak-kakak pastikan menyesuaikan mengikuti arahan kayak gitu. Jadi di situ jangan sampai ada part yang ditambahkan ataupun dihilangkan kayak gitu ya. Karena ini udah pasti nih bisa nanti menggagalkan pendaftarannya kayak gitu. Oke, kemudian pada saat kakak-kakak menulis nanti motivation dan proof of leadership dan working experience ini kakak-kakak harus bisa banget kayak gitu ya menunjukkan alignment atau keterkaitan antara bidang studi yang mau diambil kayak gitu dengan correlationnya kayak gitu ke rencana karirnya, kontribusinya ke keilmuannya kayak gitu ya. Terutama kalau misalnya kakak-kakak bisa menghubungkan ini ke salah satu bidang di Sustainable Development Goal atau SDG. Kayak gitu ya. Karena si SDG ini kayak gitu visi misinya tuh mendukung kayak gitu ya. Semua kayak gitu apa namanya keberlanjutan dari SGD ini kayak gitu. Kemudian pada CV kakak-kakak selain sebenarnya akademik dan professional experience yang dilirik kayak gitu, pastikan kalau misalnya kakak-kakak pernah melakukan dalam kegiatan sosial seperti engagement lainnya itu juga di-include kayak gitu. Oke, jadi itu akan menjadi nilai plus seperti itu. Oke. Alright, so I think ini sudah pada slide terakhir dan kita punya around 7 menit aja Kak Denny nih untuk melakukan tanya jawab. So I hope every question ya. Oke, silakan Kak Denny. Ya, thank you Kak. Saya luar biasa penjelasan untuk beasiswa SPSGP-nya. Ya Kak, ini dari Kak Hafsyah ya. Terkait teknis juga, ketika sudah submit di University Admission dan udah bayar fee juga, apakah masih bisa nih diedit untuk urutan prioritas universitinya? Terus kira-kira berapa lama sih untuk bisa dapat LO-nya itu keluar, dan baiknya daftar berapa kampus ya Kak? Boleh Kak Taya penjelasannya? Pertama Kak, kita udah dari sekarang kalau buat akun di admission itu kita udah bisa mencantumkan di situ pilihan universitinya Kak. Kayak gitu. Dan kita masih bisa edit sebelum kita submit kayak gitu ya Kak. Tetapi kalau misalnya Kakak sudah submit pada nanti tanggal 15 Januari atau sebelumnya itu udah gak bisa diedit lagi Kak. Seperti itu. Oke? Baik. Pertanyaan kedua tadi apa ya Kak Deni? Sorry. Kira-kira berapa lama Kak LOE-nya keluar setelah kampus? Oke, jadi bisa dilihat di sini ya Kak ya. Jadi notification terkait admission dari university itu baru nanti dapat di Maret kayak gitu Kak. Sedangkan untuk pendaftaran ke SI-nya sendiri, oke itu bisa mulai dilengkapi dokumennya dari Februari kayak gitu Kak. Jadi sebelum kita tahu apakah kita diterima di salah satu kampus dari 4 pilihan kampus itu, kita udah tetap bisa mengajukan dulu Kak, kayak gitu ya, pendaftaran ke scholarship-nya, kayak gitu. Oke, tetapi apakah nanti kita akan lolos ke scholarship-nya? Ya pasti
itu ditentukan dari penerimaan dari kampusnya, kayak gitu. Dan tadi pertanyaan terakhir, sebaiknya pilih berapa kampus? Kalau misalnya di situ bisa maksimum sampai 4 kampus, pilih 4 tempatnya, Kak. Karena yang aku bilang tadi, kayak gitu, Kakak akan diterima itu di ranking dari pilihan kampusnya. Kayak gitu. Kalau misalnya Kakak pilih hanya satu university dan ternyata dari university itu nggak diterima, itu udah pasti langsung gugur. Kayak gitu ya, Kak. Sedangkan kalau kakak pilih 4 university, itu akan dicari nih dari kampus satu nggak diterima, akan dilihat di kampus kedua, kayak gitu apakah masih kuota ada, kayak gitu eligible dan memenuhi, kayak gitu. Kalau enggak masih bisa dipertimbangkan kampus ketiga dan selanjutnya, kayak gitu ya Kak. Jadi untuk semakin besar kesempatannya, kalau saran dari aku pilih 4 kampus yang memang dimaksimalkan karena bayarnya sama Kak. Mau pilih satu kampus atau 4 kampus tuh bayarnya admission fee-nya tuh sama. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab Kak Denny. Thank you Kak Taya. Masih berhubungan dengan SGP juga, Kak Taya teknis. Di form proof of work itu kan dimasukkan maksimal 3 work experience ya Kak gitu. Nah itu kan perlu ada stempel dari institusi terkait. Nah misalnya nih si Kak Mutia gitu ya sudah resign gitu. Bagaimanakah apa yang harus diisi seperti itu? Dan untuk penamaan institusinya di template tadi perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau enggak gitu. Oke, penamaan penamaan institusi itu nggak perlu Kak. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kakak udah resign, dan tapi kakak mau mencantumkan tetap misalnya kakak punya work experience dari situ, kayak gitu, ya tetap harus mencoba minta ke situ ya Kak ya. Kayak gitu. Jadi em, untuk membuktikan, biasanya kan kita bisa minta ke perusahaan langsung kayak gitu. Kalau misalnya memang bukti kalau kita sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut. Kayak gitu ya Kak. Oke, lanjut masih pertanyaan Kak Mutia juga. Kak, untuk pendaftaran di universitas melalui University of Amazing itu kan maksimal 4 ya. Nah, untuk pilihan pertama, misalnya statusnya research dan nggak bisa untuk daftar SSGP gitu. Itu untuk pilihannya harus yang pilihan satu untuk daftar SSGP atau misalnya pilihan keduanya yang keterima bisa keterima SSGP-nya. Oke, ini pertanyaan bagus banget sebenarnya Kak. Jadi saat nanti di admission itu kakak-kakak itu nggak hanya ada reject atau accepted ya to the university. Kadang ada juga yang di situ posisinya reserve. Reserve itu artinya dia dimasukin ke waiting list kayak gitu. Kalau saran dari aku itu langsung aja kakak menolak kayak gitu ya. Maksudnya bisa kita pilih untuk tidak mau ditaruh di waiting list itu kayak gitu. Soalnya kalau kakak ditaruh di waiting list kayak gitu itu harus nunggu dulu ada yang tidak menerima kayak gitu ya, apa namanya, LOE dari kampus itu untuk supaya kita bisa get the LOE kayak gitu ya Kak, karena kita posisinya masih waiting list. Sedangkan nih misalnya kalau kakak reserve kayak gitu tapi ini masih di pilihan kedua kayak gitu terus kakak tolak, itu otomatis kita udah langsung dipertimbangkan untuk pilihan ketiga dan keempat Kak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada pilihan kampus lain kayak gitu di bawahnya, terus kakak posisinya riset, itu sebaiknya tolak aja biar nanti kakak langsung dipertimbangkan ke pilihan kampus lainnya kayak gitu ya. Jadi nanti di akunnya kakak-kakak itu akan ada keterangan yang aku bilang tadi, apakah misalnya kita di reject, di accept, atau posisinya kita lagi di reserve kayak gitu. Artinya taruh di waiting list kayak gitu Kak. Kalau saran dari aku, sebaiknya kalau misalnya masih ada pilihan kampus lain, yang reserve itu ditolak Kak kayak gitu biar kakak dipertimbangkan di kampus lain seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita di waiting list tapi di kampus itu ternyata semuanya accepting the LOA kayak gitu, ya berarti kita akan ke reject kayak gitu ya Kak. Jadi seperti itu. Oke, semoga bisa dimengerti Kak. Yuk, Kak, untuk jawabannya. Lanjut ya Kak, masih SCGP juga. Ini ada pertanyaan dari Kak Agis. Kan Kak Agis ini seorang freelance nih Kak, dan juga sedang membangun bisnis sendiri. Nah, sedangkan nggak punya atasan nih untuk dimintain proof of work. Apakah ada rekomendasi untuk Kak Agis kepada siapa sih kira-kira bisa meminta proof of work tadi? Seperti itu. Em, Kalau semua pekerjaannya itu freelance, Kak Agis, ya berarti em, boleh diminta kayak gitu ke eh, salah satu ini ya supervisor yang
misalnya kakak paling bekerja lama di situ atau paling mengenal nih Kak Agis kayak gitu ya. Oke, tetapi kan selain itu bisa minta juga misalnya ke let's say atasan lain di tempat bekerja itu ya Kak. Tapi biasanya supervisornya sih Kak kayak gitu, yang paling mengenal kita kayak gitu itu bisa diminta seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau misalnya itu adalah teman sejawat kayak gitu atau yang nggak bekerja dengan kita dan nggak tahu misalnya capability secara profesional itu nggak boleh kayak gitu ya Kak. Thank you Kak Taya. Saya lanjut ini yang sama terkait application-nya ya, terkait application fee. Itu bayar admission-nya cuma satu kali untuk bisa pilih 4 kampus atau jurusan berbeda. Gimana Kak Taya? Betul Kak, bayarnya hanya satu kali. Jadi SCSGP ini itu admissionnya terpusat Kak, kayak gitu. Jadi kakak hanya perlu membuat satu akun. Nanti bisa aja kakak langsung habis ini bisa cari aja di Google SCSGP Scholarship atau si.se kayak gitu ya. si.se itu pasti akan muncul nanti ada arahan kayak gitu ke admissionnya. Seperti itu kakak klik link itu kayak gitu nanti akan dipandu tuh ada keterangannya on how to make the account kayak gitu biasanya isi email, isi nomor handphone dan lain-lain mudah banget kok like 3 menit itu udah bisa kayak gitu dan yes itu hanya bayarnya satu kali aja kakak mau pilih satu kampus atau 4 kampus itu bayarnya satu kali dan itu nggak perlu bayar ke kampus masing-masing atau membuat akun ke kampus masing-masing ya kak hanya perlu buat akun di admission.si.se-nya aja seperti itu. Oke, kalau yang mau cari tutorialnya banyak kok kayak gitu. Tapi gampang banget kalau nanti langsung SI.SE ketemu kok kayak gitu bagaimana untuk membuat admission di link mana seperti itu admissionnya dan lain-lain. Kayak gitu ya Kak. Oke? Oke, Kak, saya satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Last ya Kak Denny, aku punya sesi mentoring lagi habis ini soalnya. Itu Oke. Kak, dari Kak Catherine, terkait surat rekomendasi, apakah salah satu surat rekomendasi memang diwajibkan dari kampus S1? Terus kedua, apakah satu surat rekomendasi itu bisa nih digunakan untuk apply atau beberapa kampus di Swedia? Atau satu surat rekomendasi itu untuk satu kampus aja? Teknis nih Kak. Um, Oke, jadi untuk surat rekomendasi, ini aku nggak di-mute kan. Oke, jadi untuk surat rekomendasi kakak-kakak, SCSCP ini tidak meminta harus dari itu ya. Ini aku langsung share screen aja, mumpung lagi buka. Jadi preferensinya itu satu berdasarkan harus work experience. Oke, nah the second letter atau surat rekomendasi kedua itu bisa dari work experience juga atau dari engagement di luar dari work experience-nya. Kayak gitu ya. Artinya ini bisa akademik atau yang aku bilang tadi dari misalnya NGO ketika misalnya kakak pernah apa namanya volunteer atau magang atau pernah di kegiatan sosial tersebut kayak gitu ya. Jadi yang paling utama sebenarnya satu surat referensi dari work experience-nya, satunya yang lain itu lebih fleksibel. Oke? Right? Nah, ini perlu aku copy nggak linknya kakak-kakak yang ada di sini? Ini bisa aku copy kalau yang belum pernah ya ngelihat seperti itu SCSGP, persyaratan dan lain-lainnya itu bisa dilihat di sini. Oke? Alright, Kak. Itu aja mungkin Kak Deni karena I have another session untuk SCSGP dan Erasmus after this. Jadi, thank you very much kakak-kakak semua yang sudah hadir. If you have any other question, nanti boleh apa chat DM Tibra di Instagram atau langsung ke nomor admin.